Pilot Indonesia Timur, ketemu lagi dengan saya Andi Eludistira. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara melakukan setup pada drone 3 inci seperti ini ya. Ini kalau di pasaran namanya Cinewoop 3 ya. Di sini saya menggunakan frame Bumblebee ya, seperti ini modelnya. Namun teman-teman, di pasaran itu ada banyak sekali jenis frame Cinewoop 3 yang bisa teman-teman gunakan, seperti Reptile Cloud juga ada, Megabee juga seperti sudah ada. Jadi untuk merakit drone seperti ini kita membutuhkan beberapa yang harus teman-teman perhatikan. Kalau dari pengalaman saya merakit drone seperti ini, yang harus diperhatikan adalah pemilihan motor. Ini yang sangat sensitif ya. Gunakanlah, kalau tips dari saya, gunakanlah tipe motor dengan stator yang besar dan menggunakan KV yang kecil ya. Ini khusus untuk 4S ya. Kalau saya sih cukup dengan 4S, teman-teman sudah bisa membuat drone seperti ini. Di sini saya menggunakan motor bawaan dari Tiro ya. Jadi untuk yang paling sensitif adalah pemilihan sebuah motor. Nah, nanti saya akan membagikan bagaimana cara melakukan settingan di Betaflight-nya. Jadi ini akan ada ulasan lengkapnya nanti setelah video ini. Di dalam video ini saya akan membahas ulasan lengkap bagaimana cara melakukan settingannya pada Betaflight-nya. Nanti untuk teman-teman pasti ya, paling sering kendala untuk Cinewoop seperti ini adalah geol-geol ya. Pada saat dia terbang, kita punch dan dia geol-geol seperti ini ya. Oke, nanti ada beberapa settingan pada PID yang harus teman-teman perhatikan. Nanti saya berikan kode di mana jika teman-teman menemukan kendala seperti itu, teman-teman cukup menaikkan angka pada posisi itu. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja melihat bersama. Inilah view selanjutnya. Nih settingannya. Oke, baik pilot, kita sudah berada pada konfigurasi Betaflight kita. Sekarang kita tinggal menghubungkan ya. Untuk detailnya tidak akan saya bagikan teman-teman ya, akan saya cukup fokus ke pengaturan-pengaturan yang penting saja. Yang pertama, untuk force-nya di sini saya menggunakan target Flying Woo F411 ya. Untuk boardnya Betaflight-nya menggunakan 4.10 dengan konfigurator 10.6 ya. Jadi untuk portnya sendiri saya hanya memiliki 2 UART di sini. Untuk UART kedua saya gunakan untuk serial RX, sedangkan UART 1 saya gunakan untuk VTX TBS Smart Audio ya. Untuk konfigurasi sendiri saya lanjut ke reverse probe ya. Seperti biasa untuk mixer dengan D-Shot 300 dengan bidirectional D-Shot ya. Saya menggunakan bidirectional D-Shot atau RPM filter ya. Untuk ininya dengan motor idle itu 5.5 ya, saya gunakan 5.5. Untuk sistem konfigurasi saya menggunakan gyro update frekuensinya itu sebesar 4 kHz dengan 4 kHz juga untuk PID loop. Untuk sensornya saya hanya mengaktifkan accelerometer, sedangkan board saya sebenarnya support barometer ya, namun saya hanya mengaktifkan accelerometer saja untuk mengakali CPU loadnya, karena sampai dengan hari sekarang saat ini CPU loadnya sudah 14% ya. Untuk Armin sendiri saya kasih 180 ya. Untuk tipenya yang lain sama seperti biasa, saya tidak merubah apapun di sini, hanya mengaktif air mode saya nonaktifkan di sini ya, karena kadang kalau air modenya aktif itu pada saat landing itu agak sedikit sulit ya, dia loncat-loncat gitu. Tapi air modenya itu hanya saya fixkan dengan mode acro ya. Jadi pada saat acro air modenya aktif, sedangkan mode angel air modenya tidak aktif ya. Untuk anti gravity dan dynamic filternya itu tetap saya aktifkan seperti biasa ya. Untuk saya langsung ke OSD tidak ada pengaturan spesial ya, saya hanya mengatur yang saya butuhkan saja seperti ini kurang lebih ya. Terus saya langsung masuk ke inti pembahasan kita, yakni adalah PID tuning ya. PID tuning yang saya gunakan kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini adalah settingan beberapa kali penerbangan yang saya lakukan dengan merubah angka PID-nya itu secara bertahap ya. Namun pada settingan ini menurut saya, menurut jempol saya itu sudah sangat mumpuni ya, dengan kondisi PID seperti ini.
ya. Mungkin teman-teman bisa saja menggunakan PID ini jika spesifikasi kita mendekati dengan berat kuatnya juga mendekati. Jadi teman-teman bisa melihat nanti berat kuatnya saya seperti apa dan spesifikasi yang saya gunakan seperti apa, karena tidak perlu khawatir ya. Jadi saya itu pada dasarnya merakit sebuah drone itu dengan biaya yang cukup minim. Jadi otomatis untuk spesifikasinya pasti akan terjangkau. Kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk tips teman-teman ya, seperti yang saya infokan sebelumnya, bahwa teman-teman jika mendapati drone-nya sudah disetup dengan bagus dan masih saja tetap geol-geol ya. Geol-geol itu, inti dari geol-geol bisa coba teman-teman menutupinya dengan ini. Jadi silahkan tingkatkan nilai yaw pada integralnya ya. Integral yaw, yaw, yaw. Saya ulang-ulang ya. Yaw. Ini naikkan saja angkanya di sini. Ya, silahkan teman-teman menaikkan secara bertahap ya. Mungkin 120, 140, 160, 180 dan 200 maksimum ya. Jadi teman-teman bisa menaikkan angkanya ini secara bertahap. Percaya atau tidak, mungkin bisa saja akan menghilangkan sedikit demi sedikit geol-geolnya. Namun jika sudah pada tahap integralnya dan yaw-nya itu sudah teman-teman setup ke 200 tapi tetap saja seperti itu, kemungkinan besar berpengaruh di motornya teman-teman ya. Jadi kemungkinan motor yang teman-teman pakai jauh dari spesifikasi yang sangat saya sarankan. Kalau saya sih biasanya mengatakan sarankan itu adalah dengan stator besar dengan KV yang sangat kecil ya. Paling mumpuni adalah dengan merek Tiro ya. Dengan merek Tiro itu kalau tidak salah 1607 2800 kV. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk saran saya untuk 4S mungkin tidak lebih dari 3000 kV. Karena kenapa? Karena dengan KV yang tinggi, dengan 4S, dengan berat yang cukup berat ya, drone seperti ini itu berada di kisaran berat antara 400 sampai dengan 600 gram ya. Itu adalah drone yang sangat berat ya, menurut saya itu drone yang sangat berat. Jadi usahakan teman-teman merakit sebuah drone seperti ini 100 sampai dengan 550 itu sudah sangat berat sekali menurut saya. Jadi usahakanlah di angka terberat 500 lah gram ya. Untuk baterai sendiri tidak usah berpikir terlalu besar ya. mAh yang besar dengan berat yang besar otomatis tidak akan berdampak ke flight time menurut saya, hitungan saya. Jadi untuk drone seperti ini maksimum bisa mengangkat sampai 1300 mAh ya, 4S. Itu yang menurut pengalaman saya selama ini merakit sebuah drone seperti ini. Oke, ini adalah sudah saya bagikan ya untuk mengatasi geol-geol itu adanya di posisi integral yaw ya. 200 itu adalah nilai paling tinggi. Oke, untuk rate profile tersendiri sudah saya bagi juga ya. Ini adalah rate profile saya, teman-teman bisa menggunakan ini di drone-nya teman-teman. Untuk saya melihat saya menggunakan rate ini di hampir semua quad saya ya. Jempol saya cukup bagus di posisi rate seperti ini. Teman-teman bisa mencobanya ya dengan menaikkan dan menurunkan sesuai dengan jempolnya teman-teman. Oke, ini adalah rate-nya saya. Oke, untuk filter sendiri saya tidak mengganggu filter yang ada di sini teman-teman ya. Silahkan menggunakan standarnya saja, itu sudah cukup bagus. Untuk filter itu berpengaruh dengan, saya tidak menyarankan ya, saya tidak menyarankan untuk teman-teman yang tidak mengerti untuk merubah angka di sini. Karena kenapa? Filter itu sangat rawan untuk membuat motor menjadi panas, apalagi ESC akan menjadi terbakar ya. Jadi untuk settingan saya nanti akan saya berikan defaultnya di deskripsi di bawah, silahkan dilihat-lihat teman-teman ya, settingan-settingan yang saya lakukan. Mau ditiru juga tidak jadi masalah ya. Dan jelasnya harus teman-teman harus menyesuaikan dengan settingan drone-nya teman-teman ya, karena ya, terlebih pada saat port-port seperti ini biasanya kan kita menggunakan posisi port serial yang berbeda watt ya. Jadi teman-teman harus menyesuaikan itu sesuai dengan portnya teman-teman.
mungkin seperti itu ya yang bisa saya bagikan pada kesempatan pagi ini. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar, dan ayo video ada sedikit video terbangnya seperti apa. Saya rasa saya cukup enjoy ya dengan kondisi setup yang ada saat ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Terima kasih dan tetap semangat dan tetap terbang pasti ya. Oke, thank you.